Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Penyertaan-Nya sempurna di dalam setiap situasi kita. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang penuh dengan kasih dan kemurahan, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk segala berkat dan kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 34. Tertulis demikian. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Maha Tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah seminar keluarga, sang pembicara memberikan instruksi kepada peserta, khusus bagi para suami yang takut istri, silahkan berdiri. Hampir semua suami yang ada di situ berdiri. Hanya ada satu orang suami yang tetap ada di tempat duduknya. Sang pembicara berkata, "Wah, ada satu pria yang ternyata tidak takut istri." Dan dia bertanya mengapa pria itu tidak berdiri. Sang pria itu mengatakan bahwa istrinya yang ada di sebelahnya menyuruh untuk tetap duduk. Betapa istri-istri ternyata sangat berkuasa terhadap suami. Tapi cerita ini saudara bukan cerita sebenarnya, melainkan hanya humor saja. Berbicara tentang kedaulatan atau kekuasaan, Tuhan berdaulat dan berkuasa atas segala sesuatu. Dan Tuhan juga berdaulat atas hidup kita. Kata berdaulat mempunyai arti memiliki kekuasaan tertinggi atau memiliki kendali yang penuh tanpa diperintah oleh pihak lain. Kalau kita punya rumah sendiri, saudara, kita bisa mengecat warna dindingnya sesuka-suka kita karena itu rumah kita sendiri. Dan itu disebabkan karena kita berdaulat atas rumah kita. Nah, Tuhan punya kedaulatan atas kita. Tuhan juga punya kedaulatan atas segala sesuatu yang adalah ciptaannya. Dalam Daniel 4 ayat 34 ini tertulis, tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Maha Tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Dalam ayat ini tertulis perkataan Raja Nebukadnezar setelah ia menjadi sadar kembali, di mana sebelumnya ia hilang ingatan, menjadi gila. Raja Nebukadnezar sebelumnya adalah raja yang begitu sombong, merasa hebat karena kekuasaannya. Tapi dia diizinkan Tuhan menjadi gila selama 7 tahun oleh karena kesombongannya, oleh karena dia meninggikan diri dan tidak mengindahkan Tuhan. Seringkali kekuasaan, jabatan, kekayaan membuat kita lupa diri, membuat kita menjadi sombong, tinggi hati, dan bahkan secara tidak sadar atau sadar merendahkan Tuhan dalam hidup kita, mengabaikan Tuhan, tidak menganggap Tuhan. Sikap yang demikian perlu saudara kita ubah. Hati-hati dengan kesombongan. Nebukadnezar pada akhirnya kembali sadar, akal budinya kembali, dan saat itu dia memuji, memuliakan Tuhan, memuji Yang Maha Tinggi, memuliakan Tuhan yang punya kekuasaan dan kedaulatan atas segala-galanya. Tuhan berdaulat, saudara, atas semuanya. Hal ini perlu kita ketahui dan sadari dalam hidup kita.
Kedaulatan Tuhan membuat kita sadar bahwa kita bukanlah pemegang kuasa atas hidup kita sendiri. Kita juga bukan pemegang kuasa atas hidup orang lain. Kita bukan pemegang kuasa atas hari esok kita. Kita bukan pemegang kuasa atas masa depan kita. Dan karena kita bukan pemegang kuasa, melainkan Tuhanlah yang pemegang kuasa dan yang berdaulat, kita sudah seharusnya bergantung kepada Tuhan semata-mata. Kita perlu mengandalkan Tuhan dan selalu mempercayakan hidup kita kepadanya. Selain itu, saudara, karena Tuhan yang berdaulat, jangan kita khawatir akan hari ini, hari esok, dan masa depan kita. Karena Tuhan yang berdaulat itu pasti akan menolong dan menjamin kehidupan kita di dalam kasih karunia-Nya. 3 sikap ini, saudara, perlu kita ingat berkaitan dengan kedaulatan Tuhan. Yang pertama, jangan sombong. Yang kedua, bergantunglah selalu kepada Tuhan. Dan yang ketiga, jangan khawatir akan soal-soal dalam kehidupan kita. Tuhan berdaulat atas hidup saudara dan saya, dan Tuhan memimpin kita dalam rencananya yang indah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami sadari Engkau, Tuhan, adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, atas alam semesta dan atas hidup kami. Dan karena Engkau, Tuhan, yang mengatur semuanya, alam semesta ini, kami percaya Engkau juga mengatur hidup kami dalam jalan-jalan-Mu dan rencana-Mu yang baik. Ampuni kami yang seringkali sombong, lupa diri, merasa hebat, begitu sedikit saja kami naik. Kami punya sesuatu, kami punya jabatan, kekayaan. Kami jadi sombong dan melupakan Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Dan tolong kami untuk selalu merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mau bergantung kepada-Mu, berharap kepada-Mu, Tuhan. Dan senantiasa percaya, tidak mau bimbang, tidak khawatir. Sebab masa depan kami ada dalam kendali Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan baru. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan atas setiap kami semua yang sakit, yang dalam pergumulan persoalan. Nyatakanlah kuasa pertolongan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.